Malam itu mengubah segalanya, sebuah kesalahan yang manis dan tak terlupakan. Halo, namaku Rini Kartika. Aku berumur 55 tahun. Aku bekerja sebagai manajer senior di sebuah perusahaan teknologi di Solo. Aku dikenal sebagai wanita yang penuh percaya diri dan tetap menjaga penampilan meski usiaku tidak muda lagi. Pagi itu, aku sedang dalam perjalanan menghadiri konferensi tahunan perusahaan kami di kota Yogyakarta, ditemani oleh suami adikku, Bimo, yang bekerja sebagai staf IT di kantor kami. Kami berdua sudah sering bersama di acara kantor, tapi malam itu, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Sesampainya di hotel, kami mendapat kabar bahwa terjadi kesalahan dalam pemesanan kamar. Aku dan Bimo ternyata hanya bisa mendapatkan satu kamar dengan satu ranjang besar. Awalnya, kami merasa canggung dan bingung menghadapi situasi itu. Namun, aku segera menyadari bahwa malam itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, sebuah pengalaman yang tak terduga dan penuh kejutan. Aku masih ingat betapa canggungnya Bimo saat petugas resepsionis memberitahukan kondisi kamar. Ia bahkan sampai sedikit memerah dan berusaha menjelaskan bahwa kami hanyalah keluarga, bukan pasangan. Namun, petugas itu dengan santai menjawab bahwa tidak ada kamar lain yang tersedia. Aku mengambil alih situasi, tersenyum dan berkata, "Tenang saja, Bimo. Malam ini cuma satu malam. Kita bisa menjalani ini dengan santai." Di dalam kamar yang nyaman dan hangat, dengan cahaya lampu yang lembut dan tirai beludru berwarna coklat tua, aku melepas jas blazer yang aku kenakan, menyisakan blus tipis yang pas di badan. Bimo tampak ragu, berdiri di dekat pintu sambil memegang tasnya. Aku menatapnya dengan senyum kecil yang menantang. "Kalau kamu takut, tidur di luar saja." Aku tahu dia gugup, tapi aku juga tahu aku bisa mengendalikan suasana. Kami duduk di tepi ranjang yang besar itu, mulai mengobrol ringan untuk mengusir rasa canggung. Aku membagikan beberapa cerita lucu dari kantor, dan Bimo pun mulai tertawa, meskipun sesekali ia menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Malam itu, suasana berubah menjadi hangat dan penuh keakraban, seolah kami bukan hanya sekadar keluarga, tapi dua orang yang saling memahami lebih dari biasanya. Aku tak bisa menahan diri untuk sedikit membuka kancing blusku, bukan untuk menggoda, tapi agar aku merasa lebih nyaman. Bimo jelas memperhatikan setiap gerakanku dengan mata yang berbinar. Aku tahu, dia juga merasakan ketegangan yang sama. Momen itu membuatku sadar betapa hidup terkadang memberi kejutan yang tidak terduga. Saat aku berjalan ke kamar mandi untuk mandi air hangat, aku meninggalkan Bimo duduk di ranjang dengan perasaan campur aduk. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Mungkin ini hanya kebetulan, atau mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku kembali ke kamar dengan rambut masih basah, mengenakan jubah mandi halus yang membalut tubuhku. Bimo sudah duduk di ranjang, terlihat sibuk dengan ponselnya, tapi begitu aku masuk, matanya langsung tertuju padaku. Jubahku sederhana, tapi aku tahu bagaimana membuat kesan yang tepat. Aku mengajak Bimo bicara lebih santai, mencoba mencairkan suasana. Aku menggoda dia dengan senyum dan cerita-cerita ringan, dan melihat bagaimana dia mulai terbuka. Malam itu, aku merasa seperti ratu dalam dunianya, dan dia pun bukan lagi seorang keponakan muda yang malu-malu, tapi lelaki yang mulai melihatku dengan cara berbeda. Malam itu bukan hanya soal kesalahan pemesanan kamar, tapi tentang bagaimana dua orang bisa menemukan kehangatan dan kejutan di tengah ketidaksengajaan. Aku, Rini Kartika, wanita 55 tahun yang masih menyimpan api dalam dirinya, memulai babak baru yang penuh misteri dan gairah yang tak terduga. Malam ini baru permulaan. Aku penasaran, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Malam itu terasa seperti panggung sandiwara yang penuh ketegangan dan kehangatan tersembunyi, sebuah cerita yang tak pernah kujangka akan terjadi dalam hidupku. Setelah aku kembali dari kamar mandi, aroma sabun dan rambut basahku seolah menyelimuti ruangan dengan keharuman yang menggoda. Bimo duduk di tepi ranjang, wajahnya terpaku pada layar ponsel. Namun aku tahu matanya sesekali melirik ke arahku dengan penuh rasa penasaran dan kegugupan yang sulit disembunyikan. Aku duduk di ujung ranjang yang berseberangan dengannya, merapikan jubah mandi yang membalut tubuhku dengan luas, seolah tanpa sadar ingin memperlihatkan sedikit lekuk tubuh yang selama ini tersembunyi di balik pakaian kantor. Suasana menjadi semakin cair ketika aku mulai bercerita tentang kejadian lucu di kantor, tentang betapa canggungnya seorang rekan kerja saat rapat online, dan bagaimana aku harus menahan tawa agar tidak ketahuan bos. Suaraku lembut, penuh kehangatan, dan aku lihat Bimo mulai tersenyum, bahkan tertawa kecil. Namun, di balik tawa itu, aku menangkap kegelisahan yang terpancar dari sorot matanya. Dia bukan lagi keponakanku yang biasa aku temui di acara keluarga. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketegangan yang membuat udara di kamar itu terasa semakin pekat. Aku sengaja membiarkan jubahku sedikit terbuka di bagian leher, membiarkan aroma parfumu sandalwood dan vanila menyebar halus, menciptakan suasana hangat dan intim. Bimo mencoba mengalihkan pandangannya, tapi aku tahu dia sangat memperhatikanku. Aku tersenyum kecil, lalu berkata, "Bimo, kamu selalu terlihat serius. Malam ini, santailah. Ceritakan sesuatu yang membuatmu tertawa." Dia ragu-ragu, lalu mulai bercerita tentang pengalaman konyolnya saat konferensi sebelumnya, bagaimana dia salah mengirim email ke seluruh departemen dan membuat bos kami panik. Aku tertawa, dan tawa itu seperti membekukan waktu, membuat kami terasa lebih dekat. Namun, saat obrolan mengalir, aku mulai menyadari bagaimana kehadiranku di sebelahnya, dengan pakaian yang lebih santai dan sikap yang terbuka, mengubah cara dia memandangku. Bimo menunduk beberapa kali, lalu akhirnya berani menatap mataku dengan pandangan yang tidak biasa. Ada kebingungan, ketertarikan, dan mungkin sedikit ketakutan dalam tatapannya. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, membiarkan jubahku melorot perlahan dari bahu, memperlihatkan bahu dan garis leher yang halus. "Bimo," suaraku rendah dan lembut, "tidak perlu takut. Ini cuma satu malam. Kita hanya berdua di sini, dan aku yakin kita bisa melewatinya dengan baik." Dia mengangguk pelan, wajahnya masih merah dan matanya berkaca-kaca sedikit. Aku tahu, dalam hatinya, dia sedang bergumul antara rasa hormat dan perasaan yang mulai tumbuh. Aku melanjutkan, aku juga pernah muda, dan aku tahu bagaimana rasanya bingung dengan perasaan yang tiba-tiba datang. Lambat laun, suasana menjadi lebih hangat dan akrab. Kami berdua duduk lebih dekat, jarak di antara kami kini hanya beberapa sentimeter. Aku merasakan detak jantungku yang mulai berdetak lebih cepat, sama seperti yang aku lihat di matanya. Malam yang awalnya terasa canggung kini berubah menjadi sebuah tarian halus antara dua jiwa yang mencari kehangatan dan pengertian. Aku tahu, malam ini bukan hanya soal sebuah kamar dengan satu ranjang. Ini adalah titik balik, sebuah babak baru dalam hidup kami yang penuh dengan ketidakpastian namun juga penuh harapan. Aku, Rini, wanita yang selama ini dikenal tegas dan profesional, menemukan sisi lain dari diriku yang tersembunyi, dan aku yakin Bimo juga merasakan hal yang sama. Namun, dalam hati kecilku, aku bertanya-tanya, apakah kejadian malam ini akan bertahan hanya sebagai kenangan manis, ataukah ini permulaan dari sesuatu yang lebih dalam dan berani? Aku menatap Bimo, dan dalam senyuman kecilku, tersimpan janji untuk malam yang belum usai. Malam itu terasa seperti gelombang yang datang perlahan, membawa sensasi dan keraguan yang bercampur menjadi satu.
Kami berdua duduk di ranjang besar yang terasa begitu luas, namun entah kenapa, jarak itu seolah semakin mengecil seiring dengan setiap kata yang terucap. Aku masih mengenakan jubah mandi tipis yang dengan sengaja kubiarkan terbuka sedikit di bagian bahu, menampilkan kulit halus yang telah aku rawat selama bertahun-tahun. Bimo tampak gugup. Dia mengusap-usap tangannya yang dingin, mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Aku bisa merasakan getaran kecil dari tubuhnya, seolah-olah dia sedang bergumul antara rasa takut dan keinginan yang tak terucapkan. Aku tersenyum tipis, mencoba memberi sinyal bahwa aku mengerti dan tidak ingin memaksa. Santai saja, Bimo. Kita tidak perlu terburu-buru. Malam ini hanya tentang kita, tanpa tekanan. Dia menatapku, matanya yang gelap itu penuh dengan kekhawatiran sekaligus rasa penasaran. Aku tahu, sebagai seorang pria muda yang baru saja masuk ke dunia kerja, dia masih belajar mengenal dirinya sendiri, dan aku, sebagai seorang wanita yang berpengalaman, ingin menjadi teman yang bisa ia percaya. Aku mulai bercerita tentang masa mudaku, tentang bagaimana aku dulu juga pernah merasa bingung dengan perasaan dan godaan yang datang tiba-tiba. Aku ceritakan bagaimana aku belajar memahami nilai diri dan tidak takut mengeksplorasi sisi lain dari kehidupanku. Kata-kataku mengalir lembut, dan aku melihat bagaimana Bimo mulai rileks, matanya yang semula gelisah kini mulai memancarkan kehangatan. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan halus di tangan, sebuah jabat tangan yang canggung namun penuh arti. Bimo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Rini, aku tidak pernah membayangkan kita bisa seperti ini." Aku merasa bingung, tapi juga nyaman. Aku menoleh, menatap wajahnya yang tulus dan polos. Itu wajar, Bimo. Kadang, kejutan hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita duga. Tapi percayalah, aku di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemanimu. Kami berdua tertawa kecil, sebuah tawa yang menghilangkan ketegangan. Lampu kamar yang redup menambah suasana hangat, membuat setiap detik terasa lebih berarti. Aku perlahan merapatkan jarak, membiarkan jubah mandi yang kupakai jatuh sedikit lebih rendah, memperlihatkan lekuk bahu dan punggungku yang lembut. Bimo menunduk, wajahnya memerah, tapi aku bisa melihat keinginannya yang tersembunyi. Namun, sebelum sesuatu yang lebih dalam terjadi, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Kami berdua segera terdiam, suasana berubah seketika menjadi tegang. Aku berdiri dan membuka pintu perlahan, ternyata itu petugas kebersihan yang datang untuk menanyakan sesuatu tentang layanan kamar. Bimo dan aku saling berpandangan, rasa canggung kembali hadir. Aku tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tidak perlu sekarang." Petugas itu mengangguk dan pergi dengan cepat. Setelah pintu tertutup rapat, aku menatap Bimo dan berkata, "Sepertinya malam ini memang penuh kejutan." Dia mengangguk, dan kami duduk kembali, tapi kini suasana terasa berbeda. Aku tahu, ketukan itu seperti tanda bahwa waktu kami bersama malam ini terbatas, dan setiap detik yang tersisa harus kami hargai dengan penuh perhatian. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Bimo dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Malam ini, Bimo, bukan hanya tentang kita berdua di kamar ini. Ini tentang pilihan, keberanian, dan mungkin sebuah awal baru. Dia mengangguk pelan, dan aku tahu, meski ada keraguan, di dalam hatinya ada api kecil yang mulai menyala. Malam itu bukan sekadar kesalahan dalam pemesanan kamar. Malam itu adalah sebuah babak baru, penuh misteri dan janji yang belum terucap. Aku bertanya-tanya, apakah kami siap menghadapi apa yang akan datang, ataukah kami hanya akan tetap dalam zona aman yang penuh ketidakpastian? Dalam diam, aku menunggu jawabannya, sambil membiarkan malam terus mengalir dengan segala rahasianya.
Suasana di kamar itu semakin larut dalam keheningan yang penuh arti. Aku masih duduk di tepi ranjang, jubah mandi yang tersingkap perlahan menutupi tubuhku kembali, namun kehangatan yang mengalir dari dalam membuatku merasa hidup seperti belum pernah kurasakan sebelumnya. Bimo duduk di seberang, wajahnya yang biasanya penuh keraguan kini mulai menampakkan ketegasan yang baru. Aku menatapnya dengan pandangan yang lembut namun penuh tantangan. Bimo, kita sudah melewati banyak hal malam ini, dan aku rasa ada sesuatu yang harus kita bicarakan secara jujur. Suaraku pelan, namun tegas, memecah keheningan yang mulai menyesakkan. Dia menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya, menatap ke dalam mataku yang terbuka lebar. Rini, Aku bingung dengan perasaanku. Aku tidak pernah membayangkan hubungan kita akan berubah seperti ini. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang istimewa. Aku tersenyum tipis, memegang tangannya dengan lembut. Aku juga merasa begitu, Bimo. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga keluarga dan masa depan kita. Kami mulai berdiskusi dengan hati-hati, membicarakan batasan dan harapan masing-masing. Aku merasa lega bahwa Bimo mampu membuka dirinya, dan aku pun siap untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Suasana menjadi lebih hangat, bukan hanya karena lampu yang redup, tapi karena kejujuran yang mengalir di antara kami. Tiba-tiba, telepon di meja samping berbunyi. Aku melirik, melihat nama atasan kami muncul di layar. Aku menghela napas, lalu berkata, sepertinya kita harus segera kembali ke dunia nyata. Bimo mengangguk, dan aku merasakan ketegangan yang kembali muncul, tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena kenyataan yang harus kami hadapi esok hari. Aku berdiri, merapikan jubah mandi dan meraih jas blazer yang tadi kutinggalkan di kursi. Sebelum aku keluar kamar, aku menatap Bimo sekali lagi, dan berkata dengan nada penuh harap, malam ini adalah awal, bukan akhir. Dia tersenyum, dan aku tahu, meski banyak tantangan menanti, kami siap menghadapinya bersama. Pintu tertutup pelan, meninggalkan kamar dalam keheningan yang penuh cerita. Aku berjalan ke jendela, menatap gemerlap lampu kota Yogyakarta di kejauhan, dan bertanya dalam hati, apakah keberanian kami malam ini akan membawa kami pada kebahagiaan, atau justru menjerumuskan ke dalam labirin tak terduga? Malam itu meninggalkan rasa penasaran yang mendalam, sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Aku, Rini Kartika, siap menulis babak baru dalam hidupku, dengan segala risiko dan keindahan yang menyertainya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Sinar lampu jalan yang menembus tirai kamar hotel itu menari-nari di wajahku, seolah mengiringi gelombang perasaan yang bergelora dalam dada. Aku berdiri di depan jendela, tatapanku terpaku pada kota Yogyakarta yang tak pernah tidur, berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang sedang berbisik tentang rahasia malam. Hati ini berdebar, antara kebingungan dan harapan yang samar. Aku, Rini Kartika, wanita 55 tahun yang selama ini dikenal tegas dan penuh kendali, kini berdiri di ambang sebuah perubahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam tadi, sebuah kesalahan pemesanan kamar membuka pintu menuju dunia yang penuh dengan sensasi dan misteri, sebuah dunia yang selama ini hanya kuanggap sebagai cerita dalam film atau novel. Bimo, lelaki muda itu, yang selama ini hanya kuanggap sebagai keponakan yang sopan dan sedikit pemalu, kini berubah menjadi sosok yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Tatapannya yang penuh kebingungan dan ketertarikan membuatku merasa hidup kembali, seolah aku menemukan kembali sisi diriku yang hilang bersama waktu. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan hanya tentang perasaan sesaat. Ada tanggung jawab, norma, dan keluarga yang harus kami pertimbangkan. Aku bertanya pada diriku sendiri,
Apakah aku siap mengambil risiko ini? Apakah Bimo juga siap? Pikiran itu terus berputar saat aku duduk di sofa kecil di pojok kamar, menatap segelas air yang mulai dingin. Tiba-tiba, ponselku bergetar di meja. Pesan masuk dari seorang teman lama yang juga hadir di konferensi ini. Rini, kau terlihat berbeda malam ini. Apa yang terjadi? Ada cerita seru? Aku tersenyum kecil, membalas dengan pesan singkat. Malam ini penuh kejutan, tapi biarlah itu tetap jadi rahasia. Aku tahu, ada sesuatu yang harus kupertahankan untuk diriku sendiri, sebuah misteri yang membuat hidup ini lebih berwarna. Namun, di balik senyum itu, ada perasaan was-was yang tak bisa kupungkiri. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar, dan aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Apakah ini sebuah pelarian dari kenyataan, ataukah sebuah perjalanan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya? Aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan udara malam menyapu wajahku, dan berjanji pada diri sendiri untuk menjalani semuanya dengan hati terbuka dan penuh keberanian. Karena aku tahu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan kadang-kadang, kesalahan kecil bisa menjadi awal dari petualangan terbesar. Dengan pikiran yang berkecamuk dan hati yang berdebar, aku menatap keluar jendela sekali lagi, membiarkan malam ini menyimpan rahasianya, sementara aku bersiap menyambut hari esok dengan segala kejutan yang mungkin menantiku. Apa yang tersembunyi di balik malam penuh misteri ini? Aku, Rini Kartika, siap mencari jawabannya. Matahari pagi mulai menyapu lembut tirai kamar hotel, mengusir gelap malam yang penuh rahasia itu. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diri yang masih terasa asing dan penuh tanda tanya. Pakaian kerjaku yang dulu terasa seperti tameng kini terasa berbeda, lebih ringan, seolah menyimpan energi baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bimo duduk di sudut ruangan, sibuk dengan laptopnya. Wajahnya yang biasanya serius kini tampak lebih rileks, meski tetap ada sisa-sisa kecanggungan yang belum hilang sepenuhnya. Aku tahu, malam kemarin bukan hanya mengubahku, tapi juga dia. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami, sebuah kesadaran baru yang membuat hubungan kami menjadi lebih rumit sekaligus menarik. Saat kami bersiap meninggalkan kamar, aku merasakan detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku tahu hari ini, konferensi akan menjadi panggung yang berbeda. Aku bukan hanya sebagai manajer senior yang berwibawa, tapi juga sebagai seorang wanita yang baru saja menemukan kembali kekuatan dan kehangatan dalam dirinya. Di lobi hotel, para peserta konferensi mulai berkumpul, saling menyapa dengan senyum dan sapaan hangat. Aku merasakan tatapan-tatapan yang berbeda darinya, terutama dari Bimo yang tampak lebih percaya diri, sesekali mencuri pandang ke arahku dengan senyum malu-malu yang tak bisa ia sembunyikan. Sepanjang konferensi, aku bersinar seperti biasanya, memberikan presentasi yang memukau dan menerima pujian dari rekan-rekan kerja. Namun, di balik semua itu, ada percikan kecil yang terus menyala dalam dadaku, kenangan malam yang baru saja berlalu, dan harapan akan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga biasa. Bimo pun terlihat lebih santai, beberapa kali kami bertukar pandang singkat yang penuh makna, seolah berbicara tanpa kata. Aku tahu, malam itu telah mengubah aturan main kami, membuka jendela baru yang penuh dengan kemungkinan dan risiko. Saat konferensi berakhir, aku dan Bimo berjalan menuju mobil dengan langkah yang lebih ringan. Rini, aku tidak tahu harus berkata apa, katanya pelan, tapi aku merasa malam itu adalah titik balik buatku. Aku tersenyum, menepuk bahu Bimo dengan lembut. Aku juga merasa begitu, Bimo. Kita harus jalani semuanya dengan hati-hati, tapi aku yakin kita bisa melewati ini bersama. Di balik senyum hangat itu, aku menyimpan satu pertanyaan yang terus mengusik pikiran.
bagaimana jika malam itu hanyalah awal dari sebuah kisah yang lebih rumit dan memikat? Aku, Rini Kartika, siap menghadapi segala kemungkinan, karena aku tahu hidup selalu punya cara untuk menguji keberanian dan keinginan kita. Dan suatu hari nanti, aku akan menemukan jawaban atas misteri yang dimulai dari satu malam penuh kejutan ini. Senja mulai menyelimuti Yogyakarta, warna oranye dan ungu berpadu lembut di langit yang luas. Aku berdiri di balkon kamar hotel, mengenakan gaun hitam sederhana yang membalut lekuk tubuhku dengan anggun. Sepatu hak tinggi yang kupilih menambah kesan percaya diri, sementara kalung mutiara kecil di leherku memancarkan kilau yang elegan. Rambutku tergerai rapi, dan riasan wajahku menonjolkan mata yang bersinar penuh rahasia. Bimo keluar dari kamar, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, penampilannya jauh lebih dewasa dari biasanya. Matanya memancarkan campuran gugup dan kekaguman saat menatapku. Kami hendak menghadiri acara makan malam resmi setelah konferensi, sebuah kesempatan untuk memperlihatkan profesionalisme kami di hadapan kolega dan atasan. Namun, di balik formalitas itu, aku merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Kami berjalan bersama menuju ballroom hotel, langkah kami selaras, namun pikiran kami berbeda. Aku tahu, malam ini adalah ujian bagi kami. Bisakah kami mempertahankan rahasia yang mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih? Ketika kami duduk berdampingan di meja, sorotan mata Bimo tak lepas dari wajahku. Senyum kecilku menguatkan keberaniannya, dan aku merasakan getaran halus yang menyusup ke dalam setiap percakapan ringan yang kami lakukan dengan orang lain. Di tengah acara, seorang rekan kerja mendekat dan melontarkan pujian tentang penampilan kami berdua. "Kalian berdua tampak serasi malam ini," katanya dengan nada menggoda yang membuatku tersenyum tipis. Bimo terlihat sedikit canggung, namun aku tahu, ia juga menikmati perhatian itu. Setelah acara selesai, kami berjalan kembali ke kamar dengan langkah yang lebih santai. Aku memecah keheningan, "Bimo, malam ini kita harus tetap kuat. Dunia luar mungkin belum siap menerima cerita kita." Dia mengangguk pelan. "Aku mengerti, Rini. Tapi aku juga ingin tahu sampai sejauh mana kita bisa melangkah bersama." Aku meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. "Kita akan menjalani semuanya perlahan, sesuai waktu dan hati kita." Ketika pintu kamar tertutup, aku membiarkan tubuhku bersandar di dinding, membiarkan napas panjang keluar pelan. Malam ini penuh dengan janji dan tantangan, dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Aku, Rini Kartika, wanita yang tak pernah takut mengambil risiko, siap menapaki jalan yang penuh liku ini, dengan segala kerinduan dan keraguan yang menyertainya. Dan aku yakin, kisah ini akan terus berlanjut, membawa kami ke tempat yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Udara malam yang lembab menyelimuti balkon hotel saat aku berdiri menatap gemerlap lampu kota Solo yang jauh di bawah. Gaun hitam yang kupakai membalut tubuhku dengan anggun, lekuk pinggang yang masih kukerjakan dengan rajin terlihat jelas di balik kain halus itu. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah marun menambah kesan percaya diri, sementara anting mutiara kecil melengkapi penampilanku yang sudah terasa sempurna malam ini. Bimo keluar dari kamar dengan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian kerah, menunjukkan sedikit kulit lehernya yang cerah. Rambutnya yang hitam tertata rapi, namun masih terlihat sedikit gugup dalam tatapannya yang terus melirik ke arahku. Aku tersenyum tipis, mengetahui betapa ia masih berjuang mengatasi rasa canggung yang tumbuh sejak malam itu. Kami berjalan berdampingan menuju restoran hotel tempat makan malam resmi digelar, di antara keramaian para tamu konferensi yang mengenakan pakaian formal dan berbicara dengan nada serius. Namun di antara mereka, aku dan Bimo seperti bermain dalam duniamu sendiri, penuh ketegangan yang tak terucapkan dan kehangatan yang mulai tumbuh perlahan.
Saat kami duduk berdampingan di meja makan, aku merasakan tatapan Bimo yang penuh campuran antara kekaguman dan kegelisahan. Aku membalasnya dengan senyuman kecil yang menenangkan, berusaha mengirimkan pesan bahwa aku ada di sini untuknya, tidak hanya sebagai manajer atau wanita dewasa, tapi sebagai seseorang yang memahami dan menerima. Seorang rekan kerja mendekat dan memberi komentar, "Kalian tampak serasi malam ini, seperti pasangan yang baru jatuh cinta." Aku menahan tawa kecil dan menggoda Bimo dengan tatapan nakal. Dia hanya tersipu malu, mengusap belakang kepalanya dengan gugup. "Ah, itu hanya kesan, Pak Budi," aku menjawab ringan, "kami memang sering bekerja sama, jadi sudah dekat." Namun dalam hati aku tahu, malam itu tidak akan berakhir dengan kata-kata biasa. Setelah acara berakhir, kami berjalan kembali ke kamar dengan langkah yang lebih santai, tapi hatiku tetap berdetak kencang. Aku memecah keheningan dengan suara lembut. "Bimo, kita harus berhati-hati. Dunia belum siap untuk cerita kita." Dia menatapku dalam, "Aku tahu, Rini. Tapi aku ingin tahu, apa kita bisa melangkah lebih jauh?" Aku menggenggam tangannya erat. Kita jalani perlahan, sesuai dengan waktu dan hati kita. Pintu kamar tertutup di belakang kami, dan aku membiarkan tubuhku bersandar, membiarkan napas panjang keluar perlahan. Malam ini adalah awal dari perjalanan yang penuh teka-teki dan kerinduan, dan aku, Rini Kartika, siap menghadapi semua itu dengan hati terbuka dan keberanian yang tak tergoyahkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab, tapi aku yakin kisah ini baru saja dimulai. Gelap malam semakin pekat ketika aku kembali duduk di tepi ranjang kamar hotel itu, masih mengenakan gaun hitam yang membalut tubuhku dengan anggun. Lampu meja yang redup memantulkan bayanganku di cermin, menampakkan sosok wanita yang penuh teka-teki dan keberanian. Tanganku masih menggenggam tangan Bimo yang hangat, sebuah sentuhan sederhana yang membawa gelombang perasaan campur aduk dalam dadaku. Bimo duduk di sebelahku, wajahnya yang biasanya penuh keraguan kini menampilkan ketegasan yang baru. Matanya menatap lurus ke arahku, seolah berusaha membaca isi hatiku. Aku tersenyum kecil, berusaha meyakinkan bahwa aku siap menjalani apapun yang akan terjadi. "Kau tahu, Rini," suaranya pelan namun tegas, "aku tidak pernah membayangkan malam ini akan seperti ini. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku ingin lebih dekat denganmu." Aku mengangguk, membalas tatapannya dengan penuh arti. "Aku juga merasakan hal yang sama, Bimo. Ini bukan hanya soal kesempatan yang datang karena kesalahan pemesanan kamar. Ini tentang kita, tentang keberanian untuk membuka hati dan menerima apapun yang datang." Kami berbicara panjang tentang harapan dan ketakutan kami, tentang bagaimana menjaga rahasia ini tanpa mengorbankan hubungan keluarga dan profesional. Suara kami berbaur dengan detak jam yang berdetak pelan, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus menggairahkan. Aku perlahan melepaskan jubah mandi yang tadi kupakai, membiarkan kulitku merasakan udara malam yang sejuk. Bimo menatap dengan penuh kekaguman, dan aku tahu, di balik ragu itu ada keinginan yang sama kuatnya denganku. Tiba-tiba, aku merasakan tangan Bimo menyentuh wajahku dengan lembut, mengusap pipiku dengan penuh kasih sayang. "Rini, aku ingin lebih dari ini. Aku ingin tahu apakah kita bisa bersama, bukan hanya dalam diam." Hatiku berdegup lebih kencang, dan aku membalas sentuhannya dengan lembut. "Aku juga ingin, Bimo. Tapi kita harus melangkah dengan hati-hati, menjaga apa yang kita punya." Malam itu, kami mengukir janji tanpa kata, sebuah ikatan yang lebih dalam dari sekadar hubungan keluarga. Sebuah janji untuk bersama menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian yang mungkin datang. Aku, Rini Kartika,
wanita yang selama ini dikenal tegas dan mandiri, kini menemukan sisi lain dari diriku, sebuah sisi yang rindu akan kehangatan dan keberanian untuk mencintai tanpa batas. Dan malam ini, aku yakin, cerita kami baru saja dimulai, dengan segala lika-liku dan keindahannya yang menanti untuk ditulis. Bayangan redup dari lampu meja menerpa wajahku yang mulai memerah, sementara tangan Bimo masih menggenggam erat tanganku. Suasana di kamar hotel itu terasa begitu intim, namun aku berusaha menahan diri agar tidak terbawa emosi sepenuhnya. Aku tahu, segala sesuatu yang terjadi malam ini adalah risiko besar, bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluarga kami. Dengan perlahan, aku melepas jubah mandi yang selama ini membalut tubuhku, membiarkan gaun hitamku terlihat lebih jelas dalam cahaya temaram. Lekuk pinggangku yang terjaga rapi terlihat dengan anggun, dan aku bisa merasakan bagaimana Bimo tak bisa mengalihkan pandangannya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh makna dan tantangan. Kau tahu, Bimo, suaraku pelan, malam ini bukan hanya soal kita berdua di kamar ini. Ini tentang keberanian, tentang mengakui apa yang sebenarnya kita rasakan. Dia menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Aku merasa hal yang sama, Rini. Tapi aku juga takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Dunia kita tidak sederhana. Aku mendekatkan wajahku ke arahnya, membiarkan napas kami berbaur dalam keheningan yang penuh arti. Aku juga takut, tapi hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan berlalu tanpa keberanian untuk mengambil risiko. Bimo meraih wajahku dengan tangan yang gemetar, lalu membelai pipiku dengan lembut. Rini, aku ingin kita menjalani ini bersama, bukan hanya sebagai keluarga, tapi sebagai dua orang yang saling mencintai. Hatiku berdegup kencang, dan aku mengangguk pelan. Aku juga ingin, Bimo. Tapi kita harus menjaga rahasia ini, dan melangkah perlahan. Kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Kami berdua terdiam, saling menatap dalam keheningan yang penuh janji dan kerinduan. Malam itu, di antara bisikan kota yang jauh, kami membiarkan perasaan kami tumbuh, perlahan dan penuh harapan. Aku, Rini Kartika, menemukan kembali semangat yang lama terkubur, sebuah api yang membakar lembut di dalam hati. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai, dengan segala liku dan misteri yang menanti untuk dihadapi bersama.